Ya Allah. Ah. Parah nih orang nih. Mentang-mentang udah nikah nih, mentang-mentang dia udah nikah, mereka udah nikah nih, pamer sama kita nih. Ya Allah, kenapa harus keluar di FYP gua kayak orang bahagia banget kayak gitu. Terus cium. Cium jangkrik. Tolong edit captionnya ya kak. Coba apa dia yang bilang? Trait yang mudah ditiru. Nggak mudah sama sekali ya. Nggak ada mudah-mudahnya. Buat gua ini harus nemu dulu nih pasangannya dulu nih. Aku nggak bisa bikin video sama suami. Panjang foto aja, besoknya berantem hebat. Nggak tahu kenapa. Kata orang tua mah, Ain, aku sama suami kuat. Nggak tahu ya, mungkin nggak tahu juga. Apa ya berpengaruh ya kayak gitu ya? Ya Allah, hamba iri. Aku sumpahin kalian sakinah mawaddah warahmah. Amin. Akhirnya sumpahin apa lu tadi mbak? Nasib tragis seorang bapak yang terpaksa menuruti kemauan anak perempuannya. Ini kenapa nih? Pertama, kita manicure dulu. Bapak-bapak korban anak ceweknya. Kasih overlay biar makin cakep. Bagus ya kelihatannya ya. Loh, Kakashi. Tara, mak jreng. Jadi Kakashi korban. Ini nanti kalau ketemu sama temen-temennya bapaknya bagaimana ya? Ibuku ikut excited. Ketagihan minta jempol sebelahnya juga. Nih bapak-bapak nih korban dari anaknya nih. Tapi doyan nih ya. Oke, manicure langsung layernya. Kinclong ya. Dan Naruto. Mak jreng. Jadi Cek Ruto. Lu nggak malu nanti kalau ketemu sama teman-teman lu bapak atau apa gimana? Tapi kalau hasil mungkin akan tetap bangga-bangga aja sih, soalnya itu dari anaknya sendiri cuy. Dah siap pamer ke teman-teman kantor nih. Nah ini nih nanti kayak gimana nih? Ya Allah, bapak ekspresinya kayak pasrah banget sih. Bapaknya gimana sholatnya? Kita belum tahu dia muslim apa enggak nih. Bapak di pos ronda pamer ke teman-temannya. Ji, Sutaji, nih lihat keren kan kukuku? Anakmu bisa nggak bikin begini? Kak boleh nggak bapaknya buat aku? Aku nggak punya bapak. Aduh, sad banget nih. Tapi banyak banget yang iri sama lu mbak. Bapak lu kayaknya ridho banget nih digituin. Hai. Oke. Serasa balap off-road, ojek gabah ini tunjukkan skillnya saat melihat muatan berjejer. Gila, keren cuy. Terlalu semangat lucu. Ini bukan kerasa kayak lagi kerja, ini lagi hobi yang dikerjakan aja. Sumpah lu keren banget. Ini kayak menikmati banget gak sih yang kayak gini? Itu sensasinya tuh off-roadnya tuh dapat banget, sumpah lah. Jalannya yang kecil, nah terus medannya juga dapet. Cuma nanti di akhirnya kita dapat duit tambahan lagi aja kayak gitu. Tapi ini menurut gua menyenangkan banget gak sih? Itu ngebut-ngebut soalnya yang paling belakang pacarnya Siti. Nggak gitu dong, nggak kayak anak kecil dulu. Dulu motorku pernah dipakai buat ojek gabah. Udah dapat duit nggak seberapa, balik-baliknya mesin jadi kelotok. Gak usah lihat belakang ya, gak ada bapakmu. Lurus Allah. terus. Senyum-senyum kayak punya bapak padahal gak ada, lurus. Ini realita yang kita hadapi sekarang. Ternyata udah dewasa cuy. Kita udah dewasa, udah berumur nih. Udah bukan lagi kayak anak kecil yang kalau main sepeda kita dituntun buat bisa jalan. Kita udah punya beban tersendiri di pundak kita masing-masing. Ternyata lu hebat sudah sampai sejauh ini. Aku punya bapak tapi kehilangan perannya. Temanku pacaran 11 tahun, tiba-tiba cowoknya nikah sama sahabatnya dia. Sahabatnya cuy, pacaran 11 tahun ini. Gua nggak habis pikir sama sahabatnya, gila. Dia masih tetap nyempetin datang. Tapi kok sahabatnya tega ya? Ini gua juga mas nggak habis pikir kenapa nih sahabatnya juga nggak, otaknya nyampe sono. Coba lihat. Nggak kebayang setrauma apa jadinya dia.
11 tahun cuy. Dan lu juga mbak, lu kuat banget, gila. Lu kuat banget sumpah. Semoga lu dapat pasangan pengganti dia yang jauh lebih baik daripada dia itu. Nggak habis pikir, nih sahabatnya, nih hitungan sahabat tuh udah kastanya lebih tinggi dari temen nih. Temen masih di bawahnya sahabat kan? Ada artinya nggak sih? Nih, aduh. Percaya nggak percaya, laki-laki itu yang paling susah untuk move on. Meskipun dia bersama orang baru, tapi akan ada masa dia akan mencari mantan yang sudah tidak bersamanya lagi. Dia akan tetap mengingatmu. Senyum kemenangan banget ceweknya. Lirikannya itu loh kayak berbicara, nah akulah pemenangnya. Macam tak betul je budak ni. Orang tua nggak akan sadar kalau nyiapin tabungan buat anak sejak bayi penting. Sepenting itu. Buka tabungan anak, nggak ada biaya admin. Bikinnya cepet, tidak dipersulit. Kenapa anak harus dibikinin tabungan sendiri? Kan semua masih dihandle orang tua. No. Kalau udah jadi orang tua, berarti harus siap berurusan dengan semua kebutuhan anak, terutama pendidikan. Makin kesini, pendidikan anak nggak makin murah. No. Dan orang tua wajib menjamin kepastian pendidikan yang terbaik buat anak. Karena kita adalah orang tua. Kalau udah ada tabungan khusus anak, setidaknya kita akan terasa tenang dan ringan nantinya. Tabungan anak meminimalisir resiko utang piutang. Ingat, orang tua nggak bisa menjamin kestabilan ekonomi. Rezeki memang sudah ada yang ngatur, tapi bukan berarti rezeki datang terus-menerus dan selalu ada. Anak makin gede, kebutuhan juga makin banyak. Kalau nggak disempatkan, menyisihkan, nggak akan sempat juga punya tabungan. Tabungan Anda bisa dibuat sejak anak usia 0 dan tidak harus menabung langsung dalam jumlah besar. Kalau sudah ada tabungan, kita memberikan rasa aman terhadap anak untuk keperluan finansial di masa depan. Kalau pada masanya anak-anak kita ini akan menjalani kehidupan yang lebih sulit, mari kita buka mata kita semua dan ajarkan anak menabung. Karena kita sendiri pasti pernah merasakan bagaimana susahnya hidup kekurangan finansial. Mulai menabung yuk, semangat untuk para orang tua hebat. Perlu sih, perlu banget. Tapi masalahnya, kebanyakan itu dari orang tua yang baru ini, orang tua baru, kita bakalan kepentok banget dengan kebutuhan sehari-hari. Kita tuh masih bingung, masih susah, masih pusing banget mikirin buat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kita belum nyampe mikirnya tuh sampai tabungan anak kayak gini. Iya, menurut gua nggak menyampingkan kalau tabungan anak itu nggak penting. Gua nggak mau bilang kayak gitu. Tapi kita kayak masih mikir kayak mencukupi kebutuhan setiap harinya. Kadang kita masih belum mikir untuk buat tabungan dan menyisihkan hasil penghasilan kita buat anak, pendidikan kayak gitu. Kita masih belum mikir ke sana karena masih masih bergelut sama kebutuhan sehari-hari yang masih minus malahan. Gen Z lemah. Oh, tidak. Lihat ini. Punya banyak bisnis, checklist, punya mobil ganteng dan suami ganteng. Yang bilang Gen Z lemah, lihat ini. Punya kantor, checklist, ya Allah. Punya rumah impian. Gen Z cuy, punya cara sendiri dia buat cari duit. Punya usaha gas. Punya usaha gas. Usahanya banyak cuy. Punya usaha baru di 2025. Ya Allah, klinik kecantikan apa gimana ini? Punya visa bisa keliling dunia. Punya banyak aset. Punya brand yang viral banget. Yang punya produk-produk yang banyak kita pakai berkeliaran di TikTok ini ternyata. Yang punya masih bocil-bocil tapi luar biasa banget. Punya tim yang solid. Punya suami pekerja keras. Luar biasa cuy. Punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa umrohin orang tua tiap tahun. Tiap tahun gak tuh? Gen Z cuy. Dan yang bikin salfok adalah bukan ini, tapi ini cuy. Yang bertingkat-tingkat ini, ya Allah. Gen Z cuy. Ingat semua itu hanya titipan. Kalau titipannya banyak, ini alhamdulillah banget. Gen Z cuy. Gen Z punya caranya sendiri untuk masanya ini.